kamu mau bilang aku sok peduli, kamu mau bilang aku munafik, kamu mau bilang aku cari perhatian sama Devan, terserah. Tapi yang jelas aku ikhlas nolongin kamu. Aku tulus nolongin kamu. Kau minum sekarang. Diam kamu. Aku naon kamu teh gak kebuka pikiran kamu teh. Masih aja kamu nolongin Jenny. Masih aja kamu peduli sama Jenny. Atau jangan-jangan kamu teh masih menganggap Jenny saudara kita, adik kita. Maafin aku ya Miko, tapi aku harus pergi menjauh dari kamu. Aku gak mau ikutin ego kamu yang mau aku hamil cuma untuk mendapatkan harta dari papa. Alia, kalau gitu sekarang juga kamu tes ya. Papa udah gak sabar pengen tahu hasilnya. Siapa tahu Papa bisa segera punya cucu, iya kan? Iya kan? Pak, tadi petugas apoteknya bilang sama Alia, katanya akan lebih akurat kalau tesnya pagi. Iya. Oh iya, benar-benar. Ini dia nih, Pak. Ini orang yang tadi aku ceritain ke Papa. Nah, Mas. Coba tolong di zoom ke arah perempuan itu. Oh iya, baik Pak. Siapa perempuan ini ya? Apa kayak pernah lihat, tapi di mana ya? Oh iya, Papa ngeliat dia aja. Waktu tadi Papa cari mobil kamu, di pinggir jalan Papa lihat Alia sedang ngobrol sama perempuan ini. Iya, Papa yakin pasti dia karena bajunya sama. Papa memang nggak kenal, tapi mereka udah kelihatan akrab. Dia ngobrol sama Alia, Pak. Iya. Apa jangan-jangan Alia nyuruh perempuan ini masukin ular ke mobil aku, Pak? Oh, aku baru ingat nih, Pak. Jangan-jangan orang ini juga yang masukin belanjaan skincare ke troli aku tadi, Pak. Soalnya ini orang tuh kayak sengaja banget, Pak, ngerjain aku. Dia tuh sengaja kayaknya naruh barang mahal supaya tagihan aku tuh pasti kasir itu mahal banget, Pak, jadinya. Mbak, maaf. Di dalam mobil Mbak ada ular? Iya, Mas. Jadi hari ini anak saya mengalami kejadian yang aneh. Tahu-tahu di mobilnya ada ular. Gitu. Kan nggak mungkin kok bisa ada ular di situ. Pasti ada yang sengaja menaruhnya di dalam mobil. Kurang ajar. Lagi-lagi Alia makin berani untuk ngejahatin kamu, Jen. Betul-betul iblis perempuan itu. Aduh, jangan dibiarkan Pak. Lebih baik kasus ini Bapak laporkan ke polisi. Polisi? Iya Mbak, biar polisi yang nangani kasus ini. Enggak, Pak. Kasus ini jangan sampai melibatkan polisi dulu. Biar kita selesaikan sendiri. Pak, saya mohon izin minta kopi rekaman CCTV ini, Pak, untuk sebagai bukti. Oh iya, baik Pak. Saya kopikan dulu ya Pak.
Susah banget sih telepon si Alia teh. Apa dia sengaja nggak mau angkat telepon dari saya? Dia teh pasti sudah tahu kalau saya mau minta uang sama dia. Apa saya bongkar aja rahasia ini sama mertuanya Alia? Kalau sampai Alia teh nggak bayar 90 jutanya, saya bongkar rahasia ini. Ini HP mau digunain malah habis baterainya. Nggak bisa diajak kompromi. Ini dia. Susah banget dapat uang banyak. Tuh, kok nggak bisa ngecas? Kumaha? Tak nyambung? Ya naon ya? Oh, ada yang ganjel. Pantesan tak hidup. Pak? Bapak? Bapak kenapa, Pak? Mbak! Mbak Mina, tolong, Mbak! Ayo, Pak, sana, Pak! Mbak Mina! Mbak Mina, tolong, Mbak! Ya Allah, Renisa! Ya sini, tolong, Mbak, kenapa? Iya, tadi tiba-tiba pingsan, Pak. Ya Allah, ini kita telepon ambulan aja apa gimana? Aku nggak tahu, Mbak. Ya Allah, Pak Fuad. Ya udah, kalau gitu teh kita bawa aja ke kamar ya. Iya, udah. Iya, Pak Fuad. Iya, Mbak. Berdiri ayo ya. Bisa ya, berdiri. Pak Fuad. Ya. Ayo, pelan-pelan. Ya Allah, kamar. Ya, Mbak. Kamu ngerti nggak cara pakainya? Ya menurut kamu aja atuh. Gak bakalan tahu aku mah. Udah gak pernah hamil. Iya juga ya. Tapi pasti ada petunjuknya kan? Lu coba. Coba. Oh, tuh, ada petunjuknya. Ambil sampel urin pagi hari. Oh. Ntar dulu. Urin. Pakai urin. Iya. Gimana caranya? Celupkan alat ke dalam urin. Gimana sih itu? Pakai urin? Sampel yang disiapin kan urin. Jangan sekarang deh, Devan. Aku teh takut salah tahu. Itu kan udah jelas di situ. Ditulisnya tesnya harus pagi hari karena biar lebih akurat. Ini kan udah malam. Kalau malam ntar takutnya malah nggak akurat. Besok pagi aja. Kan pagi atau malam sama aja. Toh kamu itu kan... Tunggu. Ini kenapa kita jadi ribet begini ya? Terus kamu kok takut salah ya? Ini kan kita ngetes kehamilan ini cuma pura-pura. Kamu kan juga nggak beneran hamil. Kamu kan cuma asam lambung aja. Pusing tau nggak? Kamu sih bikin deg-degan, jantungan tau nggak? Kok aku sih? Kamu yang dari tadi tegang banget. Ya udah kita ngetes pakai air aja. Ya, mau siang mau malam ya sama aja. Udah ambil air, buruan. Devan, Ya. nih. Ya ampun Alia. Kamu mau tes kehamilan atau madamin api? Dikit aja airnya. Ini teh kebanyakan. Segimana atuh? Secukupnya aja buat dicelupin tesnya. Aku kan nggak tahu. Tuh. Pakai gelas itu aja. Tuh. Has. Segini. Ya cukup lah udah. Terus? Nih, celupin. Sini. Udah, kita coba ya. Tunggu, sabar. Udah belum? Jangan lama-lama. Celupin. Iya, cepetan. Ini mau diapain lagi? Masa diliatin terus? Cepetan.
puter-puter enggak. Udah selesai, udah. Dah. Oke. Lihat dulu nih petunjuknya. Ini katanya kalau 1 garis itu nggak hamil. Tuh. Tapi kalau 2 garis hamil. Terus ini apa? Ya udah kita coba liatin aja. Aduh, au! Gimana sih? Kamu juga gimana sih? Lah, aku mau lihat. Ya aku juga mau lihat. Ih, Tuh, 1 garis. Sesuai prediksi. Kamu kok mukanya sedih gitu? Kasian tahu sama papa. Papa tuh kan ngarepin banget bisa punya cucu. Tapi gimana cara dapetin cucunya? Orang kita aja nggak pernah ngapa-ngapain. Iya, kamu nggak perlu khawatir soal itu. Kan masih ada Kamiko sama Kak Tania yang bisa ngasih cucu buat papa. Walaupun artinya aku harus relain villa yang ada banyak kenangan ibu aku di situ jatuh ke tangan Kamiko. Sabar ya Devan. Namanya rezeki gak bakalan kemana insya Allah. Kalau memang nanti Allah udah menakdirkan villa sama kebun tehnya buat kamu, itu bakalan jadi milik kamu. Rezeki gak bakalan ketukar. Makasih ya. Tania. Mana sih? Di mana sih Tania? Tania. Tania. Seandainya aku teh sama Devan beneran ngejalanin pernikahan sesungguhnya, pasti aku teh antusias banget nunggu hasil tes pack itu yang nunjukin garis 2. Sayang pernikahan ini cuma kontrak. Yang cepat atau lambat, semuanya akan berakhir. Lalu aku dan Devan akan sama-sama menjalani kehidupan masing-masing. Layaknya 2 orang asing yang sebelumnya nggak saling kenal. Alia, ambilin handuk dong. Iya bentar. Alia, jangan kelamaan. Mana handuknya? Sabar. Ini udah basah banget nih. Alia lama banget sih. Mana sih? Nih ambilin. Tania. Mana Tania? Tania sayang. Mana sih?
Pak? Tania mana? Nggak ada sih, Pak. Papa lihat Tania nggak? Aku sama Tania mau itu, Pak. Nggak Papa punya cucu. Miko, kamu kenapa sih? Aduh, Miko, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Apa sih, Miko, kamu kenapa? Nggak apa-apa, aduh. Kamu mabok ya? Enggak. Itu mulut kamu bawa minuman. Nggak apa-apa, siapa yang mabok? Sadar. Kacau kamu. Papa yang mabok. Ma! Mama! Apa sih, Pak? Heboh banget. Mama jadi kaget. Papa nggak lihat nih Mama lagi maskeran. Ma, cepetan ke sini. Lihat nih. Lihat Niko. Itu Papa kenapa teriak-teriak? Kayak ada yang marah-marah. Marah-marahin siapa ya? Nggak tahu. Ayo coba kita lihat. Ayo. Miko, kamu kenapa? Miko, jauh banget. Kamu ngapain sih pakai mabok segala, Miko? Hah? Malampir. Papa ada malampir. Kamu jangan kurang ajar ya sama mama kamu ya. Kolor hijau. Apa ada kolor hijau? Niko, kamu jangan keterlaluan. Ini mama kamu, lihat. Kamu sembarangan ya. Kamu kurang ajar ngatain mama sendiri, setan kolor hijau. Hah? Ke sana. Hush. Hush. Pak, ini gimana, Pak? Niko, Mama sih nggak bisa ngawasin Niko seperti ini. Bisa-bisanya dia mabok di rumah seperti ini, Ma. Kok Papa malah nyalain Mama sih? Mana Mama tahu kalau Miko suka minum? Kalau Mama tahu pasti udah Mama larang. Dia udah gede, Pak. Dia udah bisa jaga dirinya sendiri. Ini buktinya apa, Ma? Dia bisa mabok seperti ini. Udah tahu Mama kan? Kalau Papa tuh nggak suka sama orang mabok. Harusnya yang lebih tahu kenapa Miko mabok itu istrinya. Tania nih yang harus disalahin. Tania! Mah, biar Alia bantuin cari katanya di bawah ya. Sebentar ya, Devin. Gara-gara Miko, Mama jadi keganggu maskerannya. Tania! Papa mau punya cucu. Ngaco kamu. Tania! Di mana sih Tania? Tania! Kemana sih Tania? Katania. Bi, lihat Katania nggak? Waduh, kagak ngeliat Mbak dari tadi. Lah emang kemana ya? Gak ada di bawah. Kagak ada. Tadi soalnya aku cari di atas juga nggak ada. Kirain di bawah. Mana ya? Kalau gitu Bibi bantu cariin deh ya. Ya makasih ya, Bi. Iya. Kemana ya Katania? Mah, Katania nggak ada di bawah. Barusan aku tanya Bipa juga Bipa nggak tahu. Tapi lagi dibantu cari sama Bipa di depan. Kemana sih Tania? Kenapa dia biarin Miko mabok-mabokan di rumah? Disuruh promil kok malah Miko mabok dan Tanianya ngilang. Akhirnya aku bisa tenang tanpa gangguan dari Miko atau siapapun. Dan aku bisa istirahat di hotel. Pak, ayo bangun. Makan dulu ya. Mau buat apa? Rasanya ajal Papa sudah mau dekat, Nisa. Jangan
Jangan ngomong gitu ah. Alia. Alia. Panggilin Alia, Nisa. Panggilin Teh Alia. Teh Alia. Bapak. Bapak teh mau nitipin kamu sama dia. Oh, ya Bapak mau mati. Bapak nggak boleh ngomong gitu. Jangan ngomong gitu, Pak. Cepat tuh. Panggil teteh kamu. Wah, Bapak udah gak kuat. Pak bangun, Pak. Bapak bangun, Pak. Saya kan nggak lagi di sini. Bapak bangun. Pak bangun, Pak. Jangan nangis aja. Telepon teteh kamu tuh. Mikir. Iya. Ayo. Ini saya teleponnya. Tunggu. Ayo. Kayaknya aman, Nisa tuh ada. Kok bisa ya? Si kami kotanya mabok di rumah. Terus kata dia malah nggak tahu pergi kemana. Biasanya Kamiko itu mabok kalau lagi stres. Apa mungkin dia stres karena dia dipaksa harus punya anak juga? Atau kata Nia ternyata nggak mau punya anak, makanya kami kok stres. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Bentar, Siapa? Nisa. Halo Nis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Bapak sakit keras. Kok bisa? Bapak sakit apa? Kayaknya Bapak habis kesetrum. Sekarang keadaannya parah. Dia manggilin Teh Alia terus. Mau ketemu sama Teteh. Ya Allah, ada aja. Ya udah tuh, Nisa tunggu. Teteh segera ke sana ya. Iya, Teh. Devan, barusan Nisa kabarin aku katanya Bapak sakit gara-gara abis kesetrum. Pantesan aja tadi banyak miss call dari Bapak. Tau gitu aku telepon balik. Ya udah. Kalau gitu aku anterin pakai mobil kamu ya. Iya, ayo tuh. Ini mah, kamu lihat. Apa? Maksudnya ini apa, Pak? Alia berniat ngejahatin Jenny pakai tangan orang lain, mah. Alia tuh bener-bener berbahaya, mah. Untung aja aku bisa lolos. Coba kalau enggak, mau bisa kebayang nggak? Kalau aku kenapa-napa tuh gimana? Kurang ajar, Pak. Kita harus cepat bertindak, Pak. Kita harus ke rumah si Baldi. Ini udah cukup kuat untuk bukti, Pak. Kalau si Alia itu jahat sama anak kita, biar rasa dia. Dia di penjara. Biar dia ngerasain apa yang dirasakan Jenny waktu di penjara. Sabar dulu, mah. Maksudnya gimana sih, Pak? Kita harus bersabar. Gak, Pak. Kalau aku pikir hukuman penjara itu terlalu enak buat Alia. Kita harus balas dengan pembalasan yang lebih kejam lagi. Maksudnya gimana? Emangnya apa, Pak? Yang lebih berbahaya selain membusuk di penjara? Ya kan Alia itu niatnya menghabisi Jenny. Kita harus balas dengan pembalasan yang sama. Kita habisin Alia.
Waktu semakin dekat. Cepat transfer uangnya atau saya akan sebarin videonya sampai viral. Kurang ajar. Orang ini makin berani ngancam-ngancam aku. Aku juga males kalau harus ketemu dia lagi. Apa aku suruh orang aja buat ngabisin tugas CCTV itu? Dengan begitu, aku nggak perlu ngotorin tanganku sendiri. Lapar banget. Padahal tadi teh udah makan, tapi habis kesetrum, perut jadi lapar lagi. Tapi ada untungnya juga sih, tadi kesetrum. Sial membawa berkah. Saya teh jadi bisa ngandalin Nisa biar nyuruh Alia datang ke sini ketemu saya. Bapak? Pak? Nisa? Nisa? Teh, Nis. Bapak gimana? Kak Devan? Papa nggak mau makan. Dari tadi manggilin Tata terus. Udah dibawa ke dokter belum? Nisa sih udah suruh, tapi Bapak nggak mau ke dokter. Dia maunya ketemu sama Teh Alia. Ya Allah. Terus sekarang Bapak di mana? Di kamarnya? Iya. Sebentar ya, aku lihat Bapak dulu. Aku ya. Bapak? Pak? Bapak? Ngapain sih Mas Devan? Selalu aja ikutin Alia kemana-mana. Udah kayak pasangan Romeo and Juliet aja. Padahal cuma nikah kontrak. Nah, Bapak tem sampai meriang kayak gini. Tapi badannya tuh nggak demam. Harusnya mah kalau meriang demam. Ini suhunya juga normal kok. Biasanya kalau orang menggigil begini tuh sampai kaki tangannya ikut dingin loh. Ya nggak tahu juga. Tadi pas Bapak kesetrum, sekarang badan Bapak berasa sakit semua, ya. Ya udah Pak, kalau gitu biar kita tahu Bapak kenapa, kita bawa ke rumah sakit ya. Takutnya ada penyakit dalam. Enggak. Enggak usah. Udah Pak Fuad, nurut aja. Ya. Ini kasihan loh, Alia sama Nisa jadi khawatir sama Bapak. Udah, sekarang saya panggilin ambulans ya Pak. Aduh, pakai manggil ambulans segala. Ribet. Sekretaris aku nelpon. Ya udah, kamu angkat dulu aja. Takutnya malah penting. Gak apa-apa. Iya. Halo Siska. Ya. Untung aja. Hah, kesempatan nih. Alia, ada yang Bapak mau bicarakan sama kamu. Nisa, kamu keluar dulu ya. Ada urusan orang dewasa. Iya, Bapak mau bicarakan sama teteh kamu. Ya udah, aku bikinin minuman dulu ya. Ya, nuhun ya, Nis.
Ada apa Departemen Purchasing cari saya? Gini Pak, tim tender ingin Bapak ikuti pitching dari PT Buana Angkasa Pak. Buana Angkasa mau bikin apa emangnya? Resort dan hotel Pak. Katanya akan bekerja sama dengan perusahaan besar Inggris untuk mengerjakan proyek mega kita Pak. Oke. Apa aja yang udah disiapkan? Semua sudah dipersiapkan oleh tim tender Pak. Bapak tinggal datang besok pagi untuk memastikan perusahaan kita mengikuti tendernya Pak. Soalnya ada 2 perusahaan yang ikut Pak, termasuk perusahaan kita Pak. Oke. Kalau gitu kamu tolong infoin aja jam dan tempatnya. Sekalian untuk materi presentasi tolong dikirim ke email saya. Sebagian materi sudah saya kirimkan ke email Bapak. Oke. Terima kasih Siska. Baik Pak, sama-sama. Pak, udah deh. Mendingan sekarang Bapak bangun. Alia tahu Bapak bohong kan? Bangun Pak, bangun. Duduk dua tuh. Bapak teh kunaon sih? Alia, ada yang Bapak mau bicarakan sama kamu. Ya, ini jauh lebih penting dari Bapak kesetrum. Ya udah sok atuh Gera. Bapak pengen ngomong apa? Ini Bapak mau bicarakan soal si tante rambut jagung. Tante rambut jagung. Siapa? Siapa lagi ya tuh? Itu mama mertua kamu. Waktu itu Bapak teh ke rumah mertua kamu. Bapak dipaksa sama si tante rambut jagung supaya kasih tahu siapa ayah kandung kamu yang sebenarnya. Soalnya mereka itu dapat surat kaleng. Katanya isinya kamu tuh bohong. Terus katanya ayah kandung kamu bukan pengusaha tekstil dari New York. Astagfirullahaladzim. Ari Bapak terek ngaon ke rumah mertua aku. Terus gimana? Bapak bongkar semuanya. Soal kebohongan aku sama Devan ke mertua aku, ke keluarganya Devan. Kamu tenang dulu atuh Alia. Dengar dulu Bapak ngomong. Jadi waktu itu kakaknya Mas Devan nabrak Bapak. Ya Bapak ngikutin dia karena Bapak mau minta biaya buat berobat. Terus berarti sekarang Bapak udah bongkar semuanya. Enggak. Bapak nggak bongkar rahasia kamu. Bapak teh masih nempatin janji. Wah, takutnya kalau Bapak bongkar rahasia kamu, hidup kamu teh bakal hancur, Alia. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah tuh kalau emang Bapak nggak bongkar rahasia Alia sama Devan. Makasih Bapak masih mau jaga rahasianya. Iya. Tapi jangan cuman terima kasih aja tuh.
Mana uang 90 juta sisanya yang kamu janjikan sama Bapak? Ya Allah. Sekarang Alia teh bener-bener yakin kalau Bapak emang cuma pura-pura sakitnya. Bapak sengaja nyuruh Nisa nelpon Alia supaya Alia datang ke sini. Padahal Bapak cuma mau minta uang. Ya udah, kalau kamu teh nggak mau nepatin janji kamu ke Bapak, Bapak juga nggak bisa nepatin janji Bapak ke kamu untuk jaga rahasia kamu, Alia. Apalagi sampai si tante rambut jagung itu tahu kalau kamu sama Mas Devan teh cuma kawin kontrak. Terus dia juga tahu kalau ayah kandung kamu itu bukan pengusaha tekstil dari New York, tapi cuma orang kampung. Apalagi sampai si tante rambut jagung itu tahu kalau kamu sama Mas Devan teh cuma kawin kontrak. Terus dia juga tahu kalau ayah kandung kamu itu bukan pengusaha tekstil dari New York, tapi cuma orang kampung yang nyanyain dua orang anaknya. Bapak teh emang mata duit terpisan. Kudu disumpel emang pakai uang baru diem. Tapi aku teh dapat uang dari mana? Saham. Iya. Aku kan udah punya saham yang 5%. Jadi tiap bulan aku akan mendapatkan transferan dari keuntungan perusahaan. Ya, aku bisa pakai uang itu buat nyumpel mulut Bapak. Gimana tuh Alia? Jangan diem aja. Punya uang nggak? Alia bakalan usahain uangnya buat kasih Bapak. Tapi tolong atuh Pak, jaga rahasianya Alia sama Devan. Alia janji Alia bakalan kasih uangnya ke Bapak. Tapi Alia nyicil ya Pak. Hah? Cuman Bapak jangan berisik dulu. Ya. Ya udah, nggak apa-apa tuh nyicil. Bapak teh baik sama kamu. Ya, nggak apa-apa kamu nyicil. Bapak jamin rahasianya akan terjaga. Tapi jangan lupa, biar Bapak tutup mulut. Dia ada satu lagi. Kamu kan sekarang sudah tahu ayah kandung kamu si Asep. Bapak teh cuma mau ngingetin sama kamu jangan dekat-dekat sama si Asep. Soalnya si Asep itu punya anak yang, songong pisan. Serem. Pasti yang Bapak maksud itu Jenny. Udah Bapak teh nggak usah pikirin soal itu. Alia pamit ya Pak. Udah malam. Iya, hati-hati atuh. Tapi jangan lupa, cicilan. Iya, Alia janji. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Devan, kita pulang aja yuk. Bapak nggak perlu ke rumah sakit. Kamu yakin nggak perlu ke rumah sakit? Aku kasihan sama Nisa kalau nanti dia kerepotan ngurusin Pak Fuad. Iya, nggak usah. Soalnya tadi aku lihat Bapak juga udah nggak kenapa-napa. Kan kamu tahu sendiri, kadang Bapak suka lebay. Oh, jadi sekarang kita pulang aja? Iya, kita pulang yuk. Oke. Oh iya, untuk besok kamu siap-siap ikut pitching tender ya? Jadi kamu besok ikut aku, kita pitching tender untuk sebuah mega proyek. Kerjasama dengan perusahaan Inggris. Nah, kita nggak boleh telat sama sekali tuh. Ntar dulu. Kok aku harus ikut? Mau ngapain? Ya sekarang kan kamu udah jadi pemegang saham 5% di perusahaan. Wajar dong kalau kamu belajar soal bisnis keluarga kita ini. Devan, mendingan aku mah gak usah ikut. Takutnya aku tuh berbuat salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya aku bikin perusahaan kamu rugi gimana? Kalau sampai kamu gak dapet proyek itu gimana? Nih, kalau emang kamu mau aku belajar soal bisnis, aku dengan senang hati belajar mau. Cuman kalau misalnya kamu sekarang udah ngelibatin aku buat di proyek-proyek kamu yang besar ini, aku takut semuanya malah jadi kacau. Intinya kalau misalnya kamu mau ajak aku, sekarang aku belum siap. Nanti aja. Ya, ayo pulang. Alia tunggu dulu. Aduh, pertanda apa ya ini? Udah berapa kali aku sama Devan teh nggak sengaja gantian ngecup kening. Pernah dengar kata orang teh, kalau kecupan di kening itu tandanya sayang. Tapi ngecup kening aku sama Devan makan kecelakaan spontan, gak disengaja. Ngelamun aja kamu. Katanya mau fokus kerja. Maaf, Pak. Sorry, aku tadi cuman kepikiran sesuatu aja, Pak. Ada apa, Pak? Besok kamu gantiin Papa ya. Untuk ikut tender mega project yang akan membangun resort dan hotel. Ini akan bekerja sama dengan perusahaan dari Inggris. Papa yakin mau kasih tanggung jawab itu ke aku, Pak? Aku kan baru aja mulai kerja. Masalahnya, besok itu Papa sudah terlanjur janji dengan klien Papa yang lain untuk menandatangani MOU. Kamu tolong Papa lah. Dan besok, tim tender akan membantu kamu untuk pelajarin proposalnya. Tapi Papa yakin kalau aku mampu, Pak? Kalau aku bisa memenangkan tender ini, Pak? Papa yakin dan percaya penuh dengan kemampuan kamu. Kamu itu sudah punya dasar-dasar bisnis dan ilmu yang cukup dari kamu kuliah itu. Kamu hanya butuh jam terbang untuk menambah pengalaman kamu. Oke, Pak. Oke kalau gitu. Aku akan berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan mega proyek ini, Pak. Demi Papa. Good. Oh iya, besok kamu akan didampingi oleh Pak Yuda. Dia akan membantu kamu sekaligus akan menjadi penasihat kamu. Oke, Pak. Ya udah, berjalan dulu ya. Ya, mungkin untuk sementara emang udah saatnya gue lupain Alia dan mulai fokus untuk bikin Papa bangga sama gue. Teh? Jadi itu aku cuman mau ingetin kamu untuk
prepare buat meeting besok. Maksudnya kan bahasa Inggris kamu tuh udah lumayan bagus. Cuman tinggal perlu ditingkatkan lagi pengetahuan kamu soal ilmu bisnis dan manajemen. Itu aja sih. Iya, Devan. Kalau kejadian kayak tadi, atuh malu, itu ada Nisa. Maaf. Ini minumannya. Iya. Nis, Teteh sama Kak Devan gak bisa lama-lama ya. Sekarang kita mau pamit, soalnya besok pagi ada meeting penting di kantor. Terus soal Bapak, Nisa gak usah khawatir, Bapak baik-baik aja. Pasti sebentar lagi sembuh. Bener, Teh. Bapak nggak apa-apa? Iya. Lagian kan Nisa tahu, Bapak mah kadang-kadang suka lebay, suka dilebih-lebihin. Nisa gak usah khawatirin Bapak lagi ya. Pokoknya Teteh mau Nisa gak perlu repot ngurusin Bapak. Kalau emang nanti Bapak butuh sesuatu, Nisa minta tolong sama Mbak Mina. Nisa kan harus fokus buat belajar. Ya? Iya sih, Teh. Ini aja Nisa lagi ujian. Oh iya? Masya Allah. Yang semangat ya belajarnya sayang ya. Pokoknya Teteh yakin Nisa pasti bisa dapetin nilai bagus. Harus semangat. Ya sayang ya? Iya, Teh. Pasti Nisa rajin belajar. Nisa, kamu jangan sungkan ya. Kalau butuh apa-apa menyangkut sekolah kamu, kasih tahu aja Kak. Makasih banyak ya Kak Devan. Kak Devan udah banyak bantuin Nisa. Tiap bulan aja Kak Devan kasih Nisa uang jajan lewat Pak Reno. Sama-sama Nisa. Selain kakak kamu, Kak Devan juga bangga kok sama kamu. Reno selalu ngasih laporan tentang perkembangan kamu di sekolah. Belajar yang rajin ya. Devan, makasih ya. Kamu segitu baiknya ke aku dan Nisa. Padahal, akhir-akhir ini aku teh jarang nanya gimana sekolahnya Nisa. Karena masalah yang bertubi-tubi. Tapi kamu malah gak lupa sama Nisa. Kemana? Hah? Kalian berdua tuh ya udah ngejatuhin barang orang main pergi aja? Bukan urusan lo, mau gue hajar lo. Apa berani mukul? Ayo mukul sini kalau berani. Dara, udah. Gak usah ribut di sini. Enggak apa-apa, Bu. Biar anak gajulan kayak gitu tau rasanya. Anak yang kurang ngajar kayak gini tuh harus kasih pelajaran. Kalau perlu diviralin aja, Bu. Ibu videoin. Biar viral sekalian. Biar semua orang tahu kalau anak ini tuh berdua nih ya, anak yang kurang ngajar, nggak tahu etika. Mau kalian diviralin, hah? Jangan mbak. Iya, ini saya minta maaf. Mbak, saya minta maaf ya mbak. Tadi saya nggak sengaja. Saya nggak lihat mbak. Minta maaf. Cuma minta maaf doang, hah? Nggak bisa lah. Tuh, beresin dulu tuh. Ambil tuh barang-barangnya. Cepet. Mbak, ini mbak barangnya. Gak ada yang rusak kan mbak? Sekali lagi saya minta maaf ya mbak. Lain kali lebih hati-hati lagi ya. Ya, misi mbak. Maaf ya mbak. Dasaan. Ya ampun Dara, kamu tuh bener-bener bikin saya khawatir deh. Kalau misalnya anak itu nekat mukul kamu gimana? Nggak mungkin mereka berani, Bu. Tapi nggak apa-apa. Memang anak-anak yang kurang ajar gitu tuh harus kasih pelajaran. Biar dia ngerti. Saya juga nggak rela lah. Tadi ibu ditabrak gitu aja, masa dia mau kabur. Makanya saya gantian tadi kerjain dia. Makasih ya udah nolongin saya. Oh iya, by the way saya bener-bener kaget loh lihat kamu di sini. Gimana kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol dulu, duduk? Kamu ada waktu? Boleh, Bu? Oke, yuk.
Devan, kamu ngapain ngajak aku ke sini? Udah, kamu ikutin aku aja. Ayo. Ayo. Devan, kamu ngapain ngajak aku ke sini? Bukannya kamu bilang kita harus prepare buat pitching tender besok? Ya justru ini dalam rangka prepare untuk acara besok. Aku mau kita pilih baju yang pantas kita pakai untuk acara pitching tender besok. Permisi, Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau pilih setelan jas, sama saya juga mau pilihin baju setelan kantor untuk istri saya. Siap, bisa ikut saya? Oke. Dara, ayo duduk. Iya, siap. Silakan Kak, menunya. Iya. Ibu mau pesan apa? Saya kayaknya roti aja deh. Satu ya. Roti satu, boleh deh Mbak. Roti juga sama orange juice ya. Orange juice-nya 2. Oh jadi 2? Iya. Oke. Udah itu aja? Itu aja. Silakan ditunggu ya Mbak. Sini. Pak Niko mana, Bu? Saya kira lagi parkir mobil, tapi dari tadi nggak ada Pak Nikonya. Apa Bu Tania kesini sendirian? Bu, Ibu kenapa kok mukanya sedih banget? Setelah saya tanya Pak Miko, mohon maaf ya Bu ya kalau saya ada salah. Maaf kalau pertanyaan saya lancang. Enggak kok. Pertanyaan kamu nggak salah. Saya emang kesini datang sendiri aja. Oh, kok tumben ya? Kan biasanya kan Bu Tania itu selalu sama Pak Miko. Di mana ada Bu Tania, di situ ada Pak Miko. Ya gitulah Dara. Hubungan saya sama suami saya lagi nggak baik-baik aja. Oh, iya. Bu, kalau Bu Tania butuh teman yang bisa diajak curhat, mendengarkan cerita-cerita Ibu, saya siap loh mendengarnya. Ya, tapi kalau misalnya memang Ibu belum siap untuk menceritakannya sih ya nggak apa-apa. Cuma saya ya mau kasih sedikit pesan aja sama Ibu. Ya kalau bisa, kalau kita memang lagi ada masalah, seharusnya kita tuh memang cerita aja, jangan dipendam sendiri, Bu. Nanti yang akan ada tuh malah diri kita sendiri yang hancur, bisa stres. Ya ngapain kita menyiksa diri kita sendiri kan? Jangan sampai Ibu kayak teman saya. Teman saya itu kalau misalnya ada masalah selalu diem aja, orangnya pendiam, nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita sama siapapun. Yang ada sekarang malah jadi sakit jiwa dia. Gila, Bu. Jangan sampai itu terjadi sama saya. Iya, terima kasih. Ya, silakan Kak. Makasih. Minum, Bu. Udah pas nih pilihan aku. Devan,
Gagah banget pakai setelan jas itu. Devan. Gimana? Aku pakai setelan blazer ini cocok nggak? Maksudnya apa? Mbak, Iya Pak, ada bisa dibantu? tolong pilihin setelan baju kantor yang lebih anggun dan elegan untuk istri saya. Oke, siap Pak. Ditunggu ya. Jadi suami dan mama mertua saya menginginkan saya segera hamil. Hamil? Iya. Papa mertua saya menjanjikan untuk memberikan villa dan perkebunan teh kepada anak dan menantunya yang bisa memberikan cucu lebih dulu. Andai aja Pak Baldi tahu kalau dia sebenarnya udah punya cucu dari aku dan Miko, Pak Baldi pasti akan sangat bahagia ya. Dan gak akan ragu lagi untuk memberikan warisannya sama Miko. Dan juga aku. Hai sayang. Oh, sayang aku kaget. Kamu tumben banget sih ngajakin aku ketemu di taman. Ada apa? Aku mau kasih kejutan buat kamu yang pasti bikin kita bahagia banget. Apa itu? Tutup matanya. Kamu nih pakai tutup mata segala. Jangan ngintip ya. Oke. Janji. Apa ya hadiahnya ya? Ya, hitungan ketiga kamu baru boleh buka mata. Oke. Apa ini? 1, 2, 3. Aku hamil sayang. Aku hamil anak kita. Kita harus segera menikah ya. Dara, kamu jangan bercanda, Dara. Kan kamu tahu selama ini aku sama kamu selalu main aman. Kamu jujur sama aku, ini anak siapa, Dara? Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Enggak, Dara. Aku nggak percaya kalau ini anak aku. Ini nggak mungkin anak aku, Dara. Dara, kalaupun aku harus menikah, itu harus sesuai dengan kriteria orang tuaku. Kriteria mama dan papa buat aku. Aku nggak bisa sembarangan menikah, Dara. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu, Miko? Aku tuh udah hamil anak kamu. Atas perbuatan kita. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gini. Kamu lepas dari tanggung jawab. Kalau tahu kayak gini aku nyesel. Aku nyesel udah percaya sama kamu. Aku nyesel. Dara, dengerin aku, Dara. Kalaupun aku harus menikahi kamu, aku nggak siap jadi orang tua. Aku masih muda. Aku ingin berkarir. Aku ingin masuk ke perusahaan papa. Aku ingin membantu papa bekerja. Itu. Jadi tolong, kalau kamu ingin tetap bersama aku, kamu gugurin kandungan ini. Aku nggak siap punya anak ini, Dara. Tolong. Ya. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Miko. Dara, tolong. Aku belum siap punya anak. Kalau kamu nggak bisa terima, lebih baik kita putus aja, Dara.
Jangan, Miko. Miko, kamu harus tanggung jawab, Miko. Ini anak kita. Kamu harus tanggung jawab. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Maafin aku, Dara. Aku minta maaf. Miko, 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 jangan tinggalin aku, Miko. Miko. Kenapa kamu ada di perut aku? Dara, kamu kenapa sedih? Kenapa ngelamun? Oh, enggak, saya bukan sedih, Bu. Saya cuma terharu aja dengar cerita itu. Ya, saya sebenarnya ikut senang kalau memang Pak Miko dan mertua Ibu tuh menginginkan Ibu hamil. Saya dengarnya senang sekali, Bu. Ternyata Pak Miko dan mertua Ibu tuh sangat sayang sama Ibu. Saya benar-benar mencintai suami saya, Dara. Jadi jelas saya ingin punya anak dengan suami saya. Saya ingin merasakan punya keluarga sendiri. Enggak, Tania. Kamu nggak boleh sampai hamil anaknya Miko.